Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sesuai dengan perjanjian kita pada pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar tentang fluida statis, lebih khususnya tentang tekanan hidrostatis. Oke, seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk hari ini kita akan belajar tentang fluida statis, khususnya tekanan hidrostatis. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mencapai kompetensi dasar, yaitu menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Khusus untuk hari ini tujuannya adalah bagaimana kita mengetahui sifat-sifat dari fluida statis, kemudian mengetahui apa itu tekanan hidrostatis dan variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, Pak, kenapa kita harus mempelajari tekanan hidrostatis? Adik-adik mungkin pernah mendengar peristiwa 2 tahun lalu di Naibona, yaitu terjadi kebanjiran. Nah, penyebabnya adalah bendungan di Pugdale yang jebol. Mengapa bendungan tersebut jebol? Pertanyaan itu akan kita jawab setelah mempelajari materi ini. Di SMP, kita sudah belajar tentang fluida. Fluida adalah, ada yang bisa menjawabnya? Benar. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Zat yang dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat yang dapat mengalir adalah zat cair dan zat gas. Fluida ini dibagi atas dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang diam atau tidak bergerak. Contohnya, ketika kalian memasukkan air ke dalam sebuah wadah. Air adalah fluida. Fluida itu kan zat yang mengalir. Tapi ketika dimasukkan dalam wadah, air tersebut tidak bergerak. Nah, kedua adalah fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir. Contohnya adalah ketika air mengalir dari keran atau udara yang kita rasakan sehari-hari. Baik, sekarang kita masuk ke tekanan hidrostatis. Di SMP, kita juga sudah pernah mempelajari tentang konsep tekanan. Mungkin ada yang masih ingat? Benar. Konsep tekanan yaitu gaya persatuan luas, atau tekanan itu sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Sebagai contoh, kita langsung mencobanya. Ini saya mempunyai ballpoint. Ballpoint ini di kedua ujungnya berbeda permukaannya, yang satu runcing dan yang satu tumpul. Kita mencobanya dengan menekan pada telapak tangan kita kedua-duanya. Oke, kita tekan, makin lama makin kuat, dan kita rasakan apakah ada perbedaan. Ya, makin lama makin kuat. Apakah ada perbedaan? Benar sekali. Saya juga merasakannya. Tangan yang bersentuhan langsung dengan ujung yang runcing ternyata lebih sakit dari ujung yang tumpul. Ini berarti bahwa semakin kecil luas permukaan suatu benda, ketika diberikan gaya yang sama, maka tekanannya lebih besar daripada luas permukaan yang besar. Atau secara matematis dapat ditulis sebagai P sama dengan F per A. Bagaimana dengan tekanan hidrostatis? Yuk perhatikan video berikutnya. Dalam video ini ada sebuah botol plastik yang Pak lubangi 3 lubang berbeda dengan ketinggian yang berbeda-beda. Ketika Pak isi air sampai penuh dalam botol plastik ini, nanti kita perhatikan kira-kira pancaran air dari ketiga lubang tersebut keadaannya seperti apa. Baik, kita sudah melihat eksperimen sederhana tersebut. Ternyata jarak pancaran air yang keluar dari 3 lubang tersebut berbeda-beda. Yang kita amati ini bahwa lubang yang paling atas, jarak pancurannya lebih kecil dari lubang di tengah dan lebih kecil dari lubang yang paling bawah. Ini berarti bahwa semakin dalam satu fluida, maka tekanannya juga semakin besar.
Mungkin adik-adik mengatakan bagaimana kami bisa mempercayainya jika tidak ada ukuran yang jelas. Karena kita masih memiliki keterbatasan laboratorium, maka kita menggunakan laboratorium virtual. Aplikasi yang Pak gunakan adalah aplikasi PET, adik-adik bisa mencobanya di rumah juga. Kita langsung saja menuju aplikasi PET tersebut. Kita langsung masuk ke aplikasi PET, adik-adik bisa melihat simulasinya di layar. Nah, di simulasi ini ada fluida yang berada dalam sebuah bak, yang tinggi bak tersebut adalah 3 meter. Ini kita lihat bahwa kita gunakan air sehingga massa jenis adalah 1000 kg per meter kubik. Bagaimana dengan tekanan? Tekanan di udara adalah sekitar 1 atm. Kita perhatikan ketika mulai mendekati air dan menyentuh air 1,02, 1,04, memasuki 1 meter 1,1 atm. Kita perhatikan terus 2 meter 1,2 atm, mendekati 1,3 meter, mendekati 3 meter 1,28 atm. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin ke dalam satu fluida maka tekanannya semakin besar. Pertanyaannya adalah bagaimana jika fluidanya berbeda atau bentuk bejananya berbeda. Nah, untuk menjawab itu kita akan melakukan eksperimen di rumah masing-masing secara individual. LKPD-nya dapat di-scan melalui QR code berikut. Di dalam LKPD ada satu tabel 4 kolom. Walaupun kita bekerja secara individual, tapi tiap kolom itu akan dikerjakan per kelompok sesuai dengan kelompok yang ada di kelas kita. Kemudian kelompok 1 mengerjakan kolom pertama dan seterusnya. Waktu untuk mengerjakan adalah 20 menit sekaligus dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian kita akan memakai 30 menit untuk presentasi. Nah, untuk hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, kita dapat berdiskusi di grup WhatsApp. Baik, setelah mendengarkan hasil presentasi dari keempat perwakilan kelompok tadi, maka untuk saat ini kita akan bersama-sama membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau membuat kesimpulannya? Oke. Kesimpulannya yaitu yang pertama bahwa sifat-sifat dari fluida statik yaitu massa jenisnya, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Sedangkan tekanan hidrostatis yang mempengaruhinya adalah massa jenis, kemudian kedalaman dan gravitasi. Mungkin dari kesimpulan ini dapat menjawab permasalahan kita tadi di awal, kenapa bendungan bisa jebol. Jawabannya boleh dibuat masing-masing, kemudian kumpulkan di grup ya. Dan untuk kuisnya boleh men-scan QR code berikut, kemudian dikumpulkan 10 menit dari sekarang. Demikian pelajaran kita hari ini. Salam fisika, selamat siang semuanya.